Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Kami terdiri dari saya sendiri Notika Wanti, kedua Ibu Siti Sarah, yang ketiga Ibu Ulia Nurul Hamim. Kami di sini memiliki tujuan yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Di sini kami memiliki bahan-bahan. Yang pertama, saya memiliki 3 baterai. Lalu saya memiliki kabel penjepit merah dan hitam. Kabel penjepitnya saya ganti dengan karet ban sepertinya yang sudah saya rangkai. Saya ganti dengan karet ban. Ini kabel hitamnya dan ini ada kabel merahnya. Saya ganti ya penjepitnya menjadi karet ban. Lalu saya memiliki 2 bola lampu. Lalu apometer, kami tidak memiliki apometer atau tidak menggunakan apometer karena apabila dalam percobaan kami nanti lampu menyala, maka di situ dalam percobaan kami ada arus listriknya. Kelima, dudukan baterai. Kedudukan baterai itu saya ganti seperti ini. Saya ganti dari kertas karton yang sudah saya rangkai seperti ini ya. Saya ganti dengan kertas karton dudukan baterainya. Lalu saya memiliki alat-alat lain seperti penghapus, lalu ada sendok, lalu ada kawat tembaga, ada kayu, ada kawat besi, ada kertas, lalu ada pensil, lalu ada air garam, lalu ada air keran. Nah, sekarang kita melakukan percobaannya. Yang pertama saya akan masukkan baterainya, ketiganya, ke dalam rangkaian. Ada rangkaian baterainya ya, tempat duduk baterainya, seperti ini. Lalu saya masukkan penjepitnya, saya pasang penjepitnya yang sudah saya rangkai tadi. Ya, sampai kuningannya ini kena pada ini ya, ujungnya. Sudah seperti ini, sudah tersusun rapi. Lalu kita melakukan percobaannya. Kita coba apakah benda yang saya buat ini, saya coba ini. Pertama saya akan mencoba pada sendok. Apakah lampu yang saya miliki ini menyala atau tidak? Ya, sudah kita lihat bahwasannya lampu saya menyala pada benda yang saya gunakan percobaannya, itu sendok. Ternyata sendok ini adalah benda konduktor yang bisa dapat mengalirkan arus listrik ya. Menyala 2, sudah terlihat. Lalu saya melakukan uji coba pada kayu selanjutnya. Saya letakkan dari ujung ke ujung. Hasilnya kayu itu tidak dapat menyalakan bola lampunya. Ternyata kayu ini tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang merupakan kayu ini adalah alat isolator. Lalu pada pensil ya, pensil saya coba. Ternyata lampunya juga tidak nyala. Berarti pensil ini adalah alat isolator yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Lalu saya mencoba pada kawat tembaga. Kawat tembaga saya letakkan dari ujung ke ujung. Alhasilnya lampu saya menyala dua-dua. Sangat terang ya, menyala. Bagus sekali. Berarti kawat tembaga ini adalah bahan konduktor yang dapat mengantarkan arus listrik. Yang berikutnya saya memiliki setip, karet setip. Saya lengketkan dari ujung ke ujung ya. Oke, hasilnya tidak menyala lampunya. Ternyata
penghapus karet ini dia bahan isolator yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Lalu saya miliki bahan kertas. Saya melakukan percobaan pada kertas. Ya, hasilnya juga tidak menyala. Kertas juga merupakan bahan isolator yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Terakhir, saya miliki kawat besi. Coba kita amati ya, kawat besi ini bisa nggak menyala. Ya, ternyata kawat besi ini hasilnya menyala. Lampunya dua-dua menyala terang ya. Ternyata kawat besi ini merupakan alat konduktor yang dapat mengantarkan listrik. Lalu berikutnya saya miliki air keran. Saya celupkan. Saya masukkan ke dalam. Apa yang akan terjadi? Ya, hasilnya adalah lampunya tidak menyala. Berarti air keran ini bukan bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Selanjutnya, saya melakukan uji coba pada air garam. Kita amati ya apa yang terjadi pada air garam. Ya, pada air garam lampunya hidup, tapi dia hanya redup-redup ya, kecil sekali, kecil ya, menyala satu tapi kecil sekali dia. Ini menandakan bahwasanya garam juga bisa mengantarkan arus listrik ya. Itu dia menyala kecil dan airnya dia seperti ada gelembung-gelembung kecil. Ya, coba kita lihat. Ini lampunya menyala kecil, cuma satu ya menyala. Ya, dan airnya ada gelembung-gelembung kecilnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada tegangan arus listrik. Jika saya tutup saklar saya, keduanya ini, apa yang akan terjadi? Saya tutup ya saklar saya keduanya, apa yang akan terjadi? Nah, jika saya tutup saklar saya keduanya ini, yang terjadi itu adalah lampu saya menyala terang dua-duanya. Mengapa demikian? Karena di sini pada percobaan saya ini dapat menghantarkan arus listrik, sehingga jika saklar saya tutup, maka lampunya dua-dua akan menyala seperti ini. Dan menyala sangat terang ya. Dan selanjutnya saya melakukan percobaan apabila sakralnya saya buka. Kalau sakralnya saya buka seperti ini, lampunya tidak hidup. Kenapa demikian? Karena tidak ada arus yang masuk ke dalam alirannya, tidak masuk ke dalam lampu, sehingga tidak menyala lampunya. Nah, karena tidak ada ya. Tapi kalau saya satukan seperti ini, saya tutup, pasti sudah hidup. Kalau saya buka dia mati karena tidak ada aliran masuk, arus yang masuk. Mungkin sampai di situ saja percobaan kami. Cukup sekian dan terima kasih. Kesimpulannya adalah bahan konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Yaitu yang pertama itu adalah kawat tembaga, yang kedua ada kawat besi, yang ketiga ada sendok, lalu ada air garam. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, yaitu ada setip, ada pensil, ada kayu, dan ada air keran. Terima kasih.